Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Teman-teman, pada pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang potensi diri. Ya, sama teman saya ini, saya sendiri Hasan Romi sebagai moderator dan teman saya dari ketua LPTQ namanya Mas Lukman Hakim. Ya Mas, gimana Mas kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Mas, Allah tuh berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat berapa saya kurang tahu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan tidak mengetahui apa-apa, tetapi Allah menciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati untuk agar manusia itu bersyukur. Yang artinya setiap manusia itu pasti punya kecerdasan gitu, punya potensi dalam dirinya yang bisa dikembangkan dari kecerdasan tersebut. Seperti juga kata Howard Gardner tahun 1983 dalam bukunya Frames of Mind, dia mencetuskan di situ ada yang namanya teori multiple intelligence, di mana setiap manusia itu mempunyai potensi diri dan kecerdasan masing-masing gitu Mas. Nah sebelumnya nih kan berbicara tentang potensi-potensi gitu, ada baiknya kita melihat pada masa-masa saat ini Mas. Sekarang kan masanya pandemi ya Mas ya, susah gitu. Banyak orang yang punya potensi seperti berbicara depan umum, bermusik dan sebagainya gitu. Dan itu terbatas oleh pandemi gitu Mas. Nah menurut Mas nih gimana sebagai ketua LPTQ yang berkecimpung di bidang salah satu di bidang LPTQ kan ada minat bakat juga yang mengembangkan potensi ya Mas ya. Nah menurut jenengan gimana Mas? Ya baik. Mengenai potensi, tentu tiap pribadi itu punya kadar masing-masing ya, potensinya masing-masing. Nah kebetulan ini karena yang diundang backgroundnya LPTQ dan LPTQ masuk dalam bidang minat bakat ya di LPKA kan di bawahnya ada bidang minat bakat. Nah ke bawah lagi itu ada banyak UKM. Kalau nggak salah itu ada 29 ya. Ada 29 UKM di UMY ini. Ini berarti banyaknya minat mahasiswa yang dirangkul oleh kampus kita. Jadi Masya Allah kampus kita bisa memfasilitasi sekian banyak minat-minat itu ya. Minat-minat bakat potensi dari mahasiswanya. Nah dari satu bidang itu aja bisa banyak banget tuh. LPTQ sendiri itu bisa berapa bidang coba satunya. Nah menulis juga ada yang bisa olahraga, nanti ada lagi volley, terus ada yang nyanyi, boleh masuk juga kan minat-minat itu. Nah terkait potensi ini sebenarnya mahasiswa itu kadang ya mereka belum sadar gitu, belum mencari tahu gimana, belum berani mencoba nih. Kata pepatah itu banyakin salah dulu di masa mudanya. Jadi masa muda tuh banyakin salah. Harus banyak evaluasi gitu ya Mas benar, ya, benar. biar lebih baik gitu. Terus kan dengan seperti itu tuh tentu dengan sesuatu yang diasah, salah diasah lagi, salah diasah lagi, tentu dia punya banyak pengalaman kayak gitu. Nah jadi seperti itu potensi diri setiap mahasiswa tuh punya kadar masing-masing. Jadi nggak bisa disamain, tentu pasti ada, cuman kita tinggal mau bagaimana mau mencoba seperti itu. Oke, berarti menurut Mas nih antusiasme mahasiswa tuh masih kurang gitu ya untuk masuk minat bakat seperti itu. Sebenarnya iya, sudah difasilitasi tapi kadang kan ya gitu, kuliah pulang kayak mahasiswa kupu-kupu ya seperti itu. Berangkat dari mahasiswa kupu-kupu nih Mas, mahasiswa yang kuliah pulang itu padahal udah difasilitasi. Menurut Mas nih mengecewakan nggak seperti itu tuh? Sebenarnya nggak juga sih, itu tergantung maunya mahasiswa tuh dia mau ngembangin potensinya dia di mana. Mungkin dia kadar dia tuh di akademik. Oke, boleh. Teman-teman yang akademiknya kurang, dia mau mengasah keterampilan minat bakatnya di yang lain gitu. Berarti ada dua ya, kuliah terus minat bakatnya dia ngembangin. Tentu dia punya kadar maksimalnya masing-masing kayak gitu.
seperti itu. Kalau di LPTK sendiri bagaimana Mas antusiasme mahasiswa di LPTK? Apakah banyak atau bagaimana? Nah, ini menarik nih. LPTK ya, backgroundnya Quran, dan saya sangat bersyukur sekali ya, kita di masa pandemi kemarin, awal-awal pandemi ya, itu kan ada, kalau di tahun-tahun kemarin tuh ada SF, jadi student fair, kita ada namanya rekrutmen anggota baru di situ. Nah, tahun-tahun sebelumnya dari tahun awal banget sampai sekarang itu pun LPTK masih meraih pendaftar anggota terbanyak. Nah, itu jadi apa ya? Rasa syukur saya tuh ternyata banyak nih mahasiswa yang tidak mau jauh dengan Quran seperti itu. Alhamdulillah berarti ya. Artinya walaupun dia bisa di akademik tapi dia masih ingat Al-Quran lah minimal lah ya. Walaupun niat doang ya. Daftar itu Iya, itu iya. udah niat banget tuh. Itu Iya, dinilai juga kan. Ya, innamal amalu binniyat sih ya Mas ya. Bener. Innamal amalu binniyat. Oke. Nah Mas, saya dengar nih di LPTK kan nggak cuma hanya berpaku pada hal yang berlandaskan Al-Quran kayak tilawah, ngaji dan sebagainya kan. Pasti ada di pengembangan minat bakat nih Mas. Kayak kaligrafi gitu kan, saya dengar juga ada tuh kaligrafi. Terus ada pidato juga, ilmu dakwah mungkin ya Mas ya. Ceramah gitu Ceramah ya. ya. Iya, dakwah. Dan sebagainya gitu. Itu menurut saya kan wah itu mantap sekali gitu. Tapi kan itu butuh latihan ya Mas ya kayak gitu ya. Bener. Nah, dan berjalannya latihan itu menurut Mas di masa pandemi seperti ini bagaimana Mas? Oke. LPTK sendiri. Sebenarnya lurusin dulu, tadi ada beberapa bidang yang nggak ada di LPTK, kayak kaligrafi itu udah bareng UKM Mujadid. Terus kalau yang ceramah-ceramah dai itu sama JAA. Seperti Kerjasama itu ya Mas ya. ada ranahnya masing-masing seperti itu. Ini balik ke awal banget nih. Jadi kita seringnya kegiatan offline, kemudian datang masa pandemi itu kalau nggak salah di 2019 ya, 2020 Maret, pertengahan periode tahun kemarin itu sempat tuh teman-teman minat bakat semuanya UKM-UKM itu pada vakum. Nah, Pusing sekali waktu itu. iya, di situ tentu pasti universitas pimpinan tuh menyiapkan planning gimana mahasiswa bisa menemukan minat bakat. Nah, saya rasa ketika pergantian periode baru itu pimpinan sudah mengambil langkah gimana cara mahasiswa ini bisa tetap aktif dalam minat bakat mereka kayak gitu. Kuliah oke, prestasi oke, kemudian minat bakatnya juga oke gitu, seperti itu. Nah, tentu kegiatan-kegiatan offline tuh perlu, nggak hanya online aja kayak gitu. Nah, dari UMY sendiri menyiapkan ada ICS, kemudian syarat-syarat gimana kita mau mengadakan kegiatan, latihannya, prosedurnya seperti apa, harus menggunakan protokol seperti apa. Nah, itu kan sudah diatur tuh. Nah, kadang bagaimana UKM-UKM itu untuk mau memfasilitasi anggota-anggotanya buat latihan. Nah, kadang mereka baru di langkah awal, wah udah terlalu ribet nih bikin kegiatannya, ada surat-surat banyak banget harus gitu. Nah, di situ makanya terlihat mahasiswa itu, wah ini kayaknya nggak aktif nih kegiatan. Nah, LPTK sendiri alhamdulillahnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan dan prosedur dari pimpinan, nah itu bisa melaksanakan kegiatan dengan protokol yang ada gitu. Walaupun pakai protokol ya Mas ya. Tetap bisa latihan seperti itu. Jaraknya di setting, ya kesadaran juga sih seperti itu. Kadang ya mahasiswa seperti itu. Hebat banget berarti ya, di saat yang lain sibuk dengan ribetnya protokol gitu, tapi UKM LPTK ini seakan-akan yang lain merangkak, dia udah mulai berjalan dan mau berlari gitu ya Mas ya, istilahnya kayak gitu kan ya. Nah nih, sebelumnya nih saya pengen bertanya Mas, kalau misalkan adaptasinya LPTK seperti itu, Mas sendiri nih ada kebijakan apa gitu di LPTK yang bisa membuat anak-anaknya tetap bisa berlatih di LPTK walaupun masa pandemi seperti ini? Ada kebijakan tersendiri kah di LPTK atau seperti apa? Gitu. Kebijakan tersendiri ya, sebenarnya ada memang, tapi setiap UKM juga pasti ada ya.
mungkin beda-beda, tapi kalau dari LPTK sendiri, eh, pertama kita memfasilitasi. Jadi kewajiban dari UKM ya itu apa? Kita menyiapkan fasilitas buat mahasiswa latihan. Nah, bidang-bidang apa aja? Nah, itu tinggal disiapkan seperti apa, ikuti prosedurnya. Tentu niat karena Allah untuk mengembangkan bakat, karena dalam Az-Zariyat kan dijelasin wa ma khalaqtul jinna wal insa Illa liya. illa liya'budun. Nah, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, kita menyiapkan sesuatu yang ribet itu tuh untuk ibadah. Nah, dengan itu teman-teman pasti punya semangat tersendiri walaupun capek. Tapi di situ ada nilai ibadah tetap. Itu memang kalau dalam logika nggak masuk akal, tapi bisa kayak gitu. Di situ makanya ada beberapa kebijakan juga saya minta, karena kita pengurus, udah kita mencontohkan pertama itu dari pengurus dulu. Kalian menyediakan fasilitas latihan, ayo pengurusnya kita datang latihan. Nah, dengan yang kalian datang latihan, kemudian banyak yang ikut pengurusnya. Nah, di situ tuh dilihat, wah ini banyak yang ikut latihan nih. Nah, karena sejatinya tuh manusia kan suka ikut-ikutan gitu. Wah, ini pada latihan nih, rame. Apalagi mahasiswa. Gitu, latihan tilawah. 2 orang, 3 orang, malas capek, mending nongkrong. Wah, latihan tilawah 20 orang, 30 orang, banyak. Kayaknya seru nih, udah ikutan kayak gitu. Nah, sejatinya kan mahasiswa dan ya yang lain lah itu pada suka ikut-ikutan kayak gitu. Di situ saya minta teman-teman pengurus, tentu PH juga punya kewajiban buat hadir di mana aja gitu. Nah, seperti itu kewajiban-kewajiban buat pengurus buat hadir, kemudian tahfidz pengurus tetap aktif kayak seperti itu. Kemudian tentu dengan media-media kan sekarang berkembang pesat di pandemi ini. Jadi termasuk itu salah satu sisi positifnya ya Mas ya. Pandemi. Oke. Alhamdulillah, berarti yang penting kan lillahi ta'ala ya. Berarti artinya jadi ibadah nanti ya Mas ya. Diniatkan lillahi ta'ala, nanti jadi ibadah. Kembali ke niat tadi awal ya. Apa namanya? Innamal a'malu binniyat ya. Oke. Nah, setelah itu Mas, aku pengen tanya-tanya nih. Menurut Mas, buat UKM itu sendiri, pandemi ini ada positif dan negatifnya enggak? Apalagi yang paling positif nih, paling banyak ditanyakan, ada positifnya enggak itu pandemi itu? Tentu ada hikmahnya ya. Ya pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kejadian. Kadang kalau dimasukin logika ya, orang Islam itu nggak masuk akal semua kayak gitu. Karena apa-apa yakin, yang penting yakin. Yang penting yakin. Nggak logis tapi ada gitu ya Mas ya. Ya. Kita memang diajarkan ya beriman dulu seperti itu. Nah, positif negatifnya tentu negatifnya teman-teman pasti udah tahu ya. Online nggak bisa ketemu, bosan kayak gitu, bosan lah ikut seminar online, kajian online, nanti aja kayak gitu, kuliah online, nanti aja ada rekaman, absen, ya Allah. Nah, itu pas sisi-sisi negatif, tapi dengan seperti itu positifnya banyak banget gitu. Dengan teman-teman difasilitasi, ini ada kegiatan seminar ini, jam segini ada seminar ini. Nah, teman-teman tuh bisa mengikuti, misal ya, seminar ada jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai 11 lagi ada lagi. Nah, kalau offline mungkin kita dapat belajar langsung kayak gitu, ikut seminarnya. Nah, kalau offline kan bisa cuman satu aja bisa ikut, karena kita harus pergi kemana-mana. Itu kalau misalnya dia beda tempat. Nah, ini kalau dia tempatnya jauh, ketika online sebenarnya kan tempatnya jauh, itu bisa ngikut keduanya langsung. Gimana kembali ke pribadinya lagi, dia mau belajar atau enggak kayak gitu. Itu fasilitas online, jadi bisa dimanfaatkan positifnya seperti itu. Bisa ikut seminar-seminar yang banyak banget lah, sertifikat bertebaran, seminar online bertebaran, itu bisa diikuti, ilmu-ilmu tuh. Jadi gimana kita merasakan zaman sekarang tuh ilmu tuh sangat bertebaran. Dulu kan jahiliyah banget. Makanya Rasulullah itu sebagai suri tauladan menyebarkan, membuat keadaan kita dari keadaan jahiliyah menjadi terang benderang seperti itu.
penuh ilmu lah seperti itu positif ya, bisa ikut kemana-mana. Kemudian mahasiswa dan lain-lain itu eh, dalam teknologi jadi melek teknologi seperti itu. Yang sebelumnya malas-malasan mungkin ya. Nah, apalagi ya di sekolah-sekolah lah yang pedalaman jadi melek teknologi gitu, penyebaran teknologi jadi berkembang pesat gitu. Ini kuliah terus sekolah SD, SMP, TK pun ada juga kan, Iya, ada TK online. online. Nah seperti itu. Jadi tentu ada manfaat gitu. Gimana kita bisa manfaatkan teknologi ini sebagai media untuk pembelajaran kan. Kemudian teman-teman jadi aktif dalam ya tahu kamera, gimana streaming, itu ilmu-ilmu juga loh. Gimana teman-teman jadikan streaming itu buat nyebar kegiatan misalnya kajian, itu manfaat banget. Direkam, kemudian diupload, ditonton bertahun-tahun, belasan tahun, itu kan manfaat banget seperti itu. Hikmahnya berarti termasuk besar banget ya. Mungkin bisa dicari lagi itu, dikaji lagi banyak banget sebenarnya. Alhamdulillah. Dari yang dulunya kayaknya kamera itu cuma buat foto-foto, video-video, sekarang buat live streaming. Bener. Walaupun sudah ada sebenarnya, cuman nggak terlalu nampak lah. Nah, menurut Mas nih, dari berbagai hal positif sama negatifnya pandemi gitu, Mas punya tips and trick nggak buat menumbuhkan antusiasme, buat mengembangkan potensi diri waktu pandemi kayak gini, Mas? Ya, tips dan trik ya buat mahasiswa biar untuk mengembangkan potensinya di masa pandemi. Ini berarti pribadi mahasiswanya bisa mencari atau keseriusan buat ngembangin diri dulu. Mereka niat dulu buat ngembangin diri, kemudian cari potensi-potensi. Apalagi kan sekarang informasi-informasi itu banyak bertebaran, bisa dicari. Saya kira teman-teman tuh harus banyak mencoba gitu, trial error, dicoba kemudian gagal, coba gagal, itu bisa mencoba dan mencari satu cara buat nih ya mereka mencari potensi mereka masing-masing. Coba gagal lagi, nah banyakin gagalnya kayak gitu. Kalau misal dia nggak bisa nulis, dia nyoba ngomong gitu ya, Mas. Bener. Dan sebenarnya itu mau berani juga kita. Berani mencoba, harus berani mencoba. Ini nih saya punya TOEFL belum sampai 550 kan IBT ya itu gitu. Nah, apalagi kan sekarang webinar internasional, terus kelas-kelas internasional tuh banyak. Nah, bisa tuh dicoba, tapi walaupun bahasa Inggrisnya belum ya, itu dicoba-coba aja. Mumpung mungkin kelasnya gratis kan. Ikut dengan banyak mencoba, wah minggu ini saya nggak paham, mungkin ada beberapa kosakata yang saya bisa dapat lah dari pembahasannya, kemudian besoknya dicoba lagi kelas internasional, sampai berapa tahun, sampai berapa kali dia mencoba, ya paling TOEFL-nya di atas rata-rata, Masya Allah kan. Itu contoh, mungkin yang lain penulisan, lomba-lomba banyak sekarang online kan. Desain grafis apalagi ya, poster-poster, lomba poster tuh saya lihat banyak banget gitu dari awal pandemi. Lomba poster, pandemi, gimana cara produktif di masa pandemi dengan desain poster. Itu teman-teman desainer kan bisa berkembang di situ. Kemudian nasyid-nasyid sekarang banyak yang sudah bisa tag video. Nah itu kan teman-temannya bisa, laki-lakinya bisa nge-tag, kemudian yang para akhwat bisa nasyid atau lain-lain lah seperti itu. Itu sebagai contoh lah, mencoba kayak gitu. Berarti intinya pandemi itu bukan sebagai halangan ya, Mas? Benar sekali ya. Malah bisa lebih dikembangin ya. Kalau orang malu di depan panggung nasyid nyanyi itu, mungkin dari tag video gitu lebih pede. Nah iya, apalagi pandemi kan kita bisa kerja di balik layar ya gitu. Iya bener, Mas. Lomba nasional, tapi di balik layar. Mungkin feel-nya belum dapat ya, mentalnya belum dapat, tapi kan di situ dia punya kebanggaan tersendiri kayak gitu. Wah saya ikut lomba ini. Wah saya sudah ikut lomba ini. Wah udah punya. Dipermudah ya gitu. Bener, dipermudah semuanya. Pertebaran ya lomba-lomba gitu. Justru bukan jadi alasan kalau misalkan pandemi itu memperhambat potensi. Bener sekali. Di LPTK sendiri lomba MTQ itu banyak bertebaran, tartil, video tilawah itu banyak banget. Iya. Tinggal coba ini, terus gagal coba ini, itu sampai
teman-teman apa ya latihan tilawah, banyak banget tilawahnya, pusing juga kan kayak gitu. Apalagi online ya. Tinggal Banyak tinggal tag video kirim di sini. Kebetulan makronya sama di lomba lain dikirim lagi, makronya sama di lomba lain dikirim lagi, kan bisa dicoba gitu. Orang tinggal rekam kirim gitu ya. Benar sekali kayak gitu. Justru lebih banyak ini apa latihan karena online gitu. Oke. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih banget karena udah memberikan banyak sekali motivasi buat saya nih. Terutama tentang pengembangan potensi diri. Sekiranya teman-teman ada yang tertarik masuk LPTK? Ini buat teman-teman Hima PAI ya. Ini banyak banget teman-teman dari PAI ini yang masuk di LPTK gitu loh, dalam anggotanya itu. Pokoknya nggak ada yang ngalahin lah PAI dalam rekrutmen ini, paling banyak pokoknya. Kalau rekapan kemarin tuh Pak PAI yang paling pertama, kemudian Visipol. Saya terharu kemarin Visipol kampus bagian selatan tuh bisa aktif dalam Quran kayak gitu. Kan sosial kan Visipol, kemudian teknik lagi, masya Allah. Teknik Mas. Teknik ya. Alhamdulillah. Lumayan banyak ya. Berarti ini menunjukkan masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih peduli sama. Ya walaupun daftar dulu ya. Daftar doang. Ya, itu udah masya Allah lah. Kita tahu data-datanya. Masya Allah. Kembali lagi inamal amalu binniat ya Mas. Benar sekali. 3 realisasi ya. 3 realisasi. Ya walaupun realisasi saya masih online gitu, tapi kan ada niatnya. Sekarang udah mulai offline kok. Nggak ada alasan. Siap. Doain aja semoga nanti cepat-cepat offline ini ya Mas ya. Benar. Dengar kabar sih semester besok semoga bisa offline 100%. Amin. Oke, terima kasih teman-teman karena udah ikut sama podcast kita pada siang hari ini. Makasih juga buat Mas Lukman karena udah datang ke acara ini dan memberi kami banyak sekali motivasi ya. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.